Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyadina Octavia, NIM A1C3180084 dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Di sini saya akan melakukan simulasi mengajar untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran mikro, di mana saya akan melakukan simulasi mengajar pada materi gerak parabola dengan menggunakan model pembelajaran yaitu problem based learning. Nah, untuk lebih lanjutnya, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga keadaan kita selalu baik-baik saja dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai gerak parabola. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Tolong pimpin doanya ya. Nah, untuk memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nisa Andani, apakah hadir? Lita Nurnawangsi, apakah hadir? Suci Ramadwi Astuti, apakah hadir? Maiseli Adila Putri, apakah hadir? Yuni Arliani, apakah hadir? Ya, bagus, hadir semua ya kita hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita belajar mengenai gerak parabola. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberikan video simulasi mengenai gerak parabola. Nah, dari video ini kalian akan mencerna atau mendapatkan definisi tentang gerak parabola tersebut. Nah, simak video berikut ini ya. Nah, dari video yang telah Ibu berikan tadi, adakah yang dapat mengetahui apa itu gerak parabola? Ya, kepada Lita Nurnawangsi silakan. Ya, bagus sekali ya. Nah, dari penjelasan yang Lita jelaskan tadi, maka didapatlah bahwa gerak parabola, di mana tadi kan ada seseorang yang menendang bola ke arah gawang. Nah, bola akan melambung lalu masuk ke gawang. Gerakan bola itu akan membentuk sudut tertentu. Nah, dari gerakan bola itu akan membentuk sudut di atas permukaan horizontal. Nah, dari definisi itu, maka gerak parabola mengacu atau dipandang dalam dua arah, di mana arah vertikal yaitu di sumbu Y dan arah horizontal di sumbu X. Nah, pada arah vertikal atau sumbu Y itu dikenal juga dengan persamaan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sedangkan di arah horizontal atau sumbu X itu dikenal juga dengan gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, tolong kalian buka buku fisikanya ya, halaman 152. Di buku itu telah dijelaskan mengenai ciri-ciri gerak parabola. Nah, untuk lebih lanjutnya tolong sebutkan Yuni Arliani ciri-ciri yang pertama dari gerak parabola. Ya, bagus sekali ya. Nah, ciri-ciri yang pertama itu jarak terjauh yang ditempuh oleh sudut atau gerak parabola itu sebesar 45 derajat. Yang kedua, pasangan sudut yang menghasilkan sudut 90 derajat akan menghasilkan jarak tempuh yang sama. Dan yang ketiga, massa tidak berpengaruh terhadap sudut elevasi selama kecepatan awal konstan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis gerak parabola. Ada yang tahu apa jenis-jenis gerak parabola? Ya, kepada Nisa Andani. Ya, bagus. Nah, jenis gerak parabola yang pertama yaitu di mana gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut alfa terhadap garis horizontalnya.
Yang jenis kedua, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal. Dan yang ketiga, ada yang tahu? Ya, Suci silakan. Ya, jawabannya udah bagus tapi kurang tepat ya, Suci. Nah, untuk jenis gerakan parabola yang ketiga, di mana gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut alfa terhadap garis horizontal. Nah, dari materi yang telah kita Ibu jabarkan tadi, maka didapatlah persamaan dalam gerak parabola. Untuk arah horizontal atau sumbu X, di mana persamaannya didapat bahwa kecepatan awal di sumbu X atau V0X sama dengan V0 dikali cos alpha. Nah, untuk arah vertikal atau di sumbu Y, kecepatan awal di sumbu Y didapat adalah V0Y sama dengan V0 sin alpha dikurang G dikali T. Nah, dari kecepatan di sumbu Y, maka didapatlah ketinggian di sumbu Y dengan persamaan yaitu Y sama dengan V0 sin alpha dikali T dikurang 1/2 dikali G dikali T pangkat min 2. Nah, untuk mengetahui waktu mencapai titik tertinggi, yaitu T sama dengan V0 sin alpha per G. Nah, jika suatu benda mencapai titik terjauhnya, maka dia akan 2 kali waktu maksimalnya. Maka didapatlah persamaan T sama dengan 2 V0 sin alpha per G. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian kelompok ya dengan anggota kelompok masing-masing 3 orang. Nah, untuk kelompok 1 itu yang pertama Yuni Erliani, Nisa Andani, dan Maiseli Edila Putri. Kelompok kedua Lita Nurnawangsi, Suci Dwi Rahma Astuti, Uli Aprili. Dan kelompok ketiga Riza Azrianti, Nuning Trihandayani, dan Darini. Nah, pada masing-masing kelompok itu akan Ibu beri soal. Dibuka ya bukunya halaman 153. Untuk kelompok 1 itu nomor 1, kelompok 2 itu nomor 2, dan kelompok 3 nomor 3. Nah, besok itu kita melakukan diskusi di mana masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ingat ya, presentasinya individu, tidak per kelompok ataupun perwakilan kelompok. Jadi setiap individu harus memahami hasil diskusi atau hasil dari soal-soal yang telah Ibu berikan pada masing-masing kelompok ya. Nah, mungkin pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.